Harum bau tubuh dan pakaiannya mengingatkan pada bidadari angin timur, kata Wiro dalam hati. Kecantikan dan sepasang matanya yang biru mengingatkan aku pada Ratu Duyung. Bagaimana sebenarnya perjalanan hidupku ini? Melihat semua keanehan gadis cantik di atas angsa terbang itu, apa mungkin antara dirinya dengan sangkut paut dengan Ratu Duyung? Mungkin, mustahil. Aku terbenam terlalu jauh dari alam pikiranku. Mereka terpisah dalam jarak waktu 1200 tahun. Apakah tidak ada seorang pun yang mau menjawab pertanyaanku? Gadis cantik di atas angsa putih yang mengapung di udara kembali bertanya. Matanya yang biru memandang tajam ke bawah. Dia menatap wajah dan sosok Lakasipo. Lalu dia melihat sesuatu yang tak bisa dipastikan benda apa yang adanya yang terletak di atas bahu Lakasipo. Seperti tersadar dari sesuatu yang tidak diduga, Lakasipo cepat menjura lalu letakkan kedua tangannya yang dirapatkan di atas kepala. Wahai peri angsa putih, peri junjungan dan tercantik di 7 lapisan langit, mohon kau sudi menerima sembah hormat saya. Kehadiranmu sungguh tidak disangka-sangka. Itu sebabnya saya sempat lupa menjawab pertanyaan. Mohon maafmu wahai peri angsa putih. Saya yang rendah ini bernama Lakasipo dari negeri Latana Sila. Adapun hal ihwal menanyakan hantu tangan 4 dipertanyakan karena ada 3 orang saudara yang membutuhkan pertolongan. Sepasang mata biru peri angsa putih kembali menatap wajah dan sosok Lakasipo. Lalu, seperti tadi, pandangannya beralih pada benda yang menempel di bahu kanan lelaki itu. Dalam hati, sang peri berkata, Lakasipo, sudah lama aku mendengar nama dan riwayat hidupnya. Baru sekali ini aku melihat jelas keadaannya. Ternyata dia seorang lelaki berperawakan kekar, berwajah jantan dan gagah. Tidak heran ada kecemburuan terselubung di hati hantu muka 2 kalau sampai lelaki ini jatuh ke tangan si nenek hantu santet laknat. Aku melihat 2 kaki itu, walau mungkin menyengsarakan dirinya, namun dia memiliki kekuatan luar biasa. Sangat disayangkan kalau lelaki gagah ini jatuh ke tangan hantu santet laknat. Atau mungkin aku menyerap kabar seorang gadis sakti bernama Lucelita menginginkan dirinya, entah untuk maksud jahat atau maksud baik. Bisa saja Lucelita berhasil memikat hatinya dibanding dengan hantu santet laknat. Mungkin aku perlu menemui peri bunda dan berterus terang padanya. Di dalam jaring di atas bahu Lakasipo, kakek setan ngompol berbisik pada Wiro dan naga kuning. Hei, apakah kalian tidak melihat? Sejak tadi gadis cantik di atas angsa putih itu memperhatikan diriku. Naga kuning tertawa cekikikan. Wiro tekapkan tangannya ke mulut sambil menahan tawa. Tua bangka edan, kalau sampai peri itu jatuh cinta padamu, aku berada digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Aku berada disunat sekali lagi sampai habis, kata Wiro pula. Setan ngompol tertawa cekikikan. Kalaupun dia tidak suka padaku, apa kalian mengira peri itu suka pada salah satu dari kalian? Di atas angsa putih, peri angsa putih hendak berkata, tapi mendadak urungkan niatnya karena tiba-tiba matanya melihat ada sesosok tubuh berpakaian jingga mendekam sembunyi di bawah sebatang pohon yang dikelilingi semak belukar lebat. Baru disebut sudah muncul. Ternyata dia memang benar-benar mencari Lakasipo. Lucelita, gerangan apa maksudmu sebenarnya? Jika kau bermaksud baik, mungkin kau akan mengecewakan diriku. Jika kau berniat jahat, jelas-jelas itu tidak berkenan di hatiku. Di balik pohon besar yang dikelilingi semak belukar lebat dan terletak tak jauh dari Lakasipo, berada memang mendekam sosok seorang gadis berkulit halus, berwajah cantik yang bukan lain adalah Lucelita. Di sebelahnya mendekam pula sosok seekor kura-kura raksasa coklat bersayap yang selama ini menjadi tunggangannya. Seperti dituturkan sebelumnya, hantu muka 2 yang menganggap gadis itu sebagai kekasihnya telah memerintahkan Lucelita mencari dan memburu Lakasipo. Seperti peri angsa putih, selama ini Lucelita tidak pernah bertemu muka dan melihat jelas sosok dan wajah Lakasipo. Ternyata lelaki itu memiliki wajah gagah walau sepasang kakinya berbentuk aneh, terbungkus oleh bola-bola batu. Kalau dia segagah ini, apakah sampai hatiku membunuhnya? Membatin Lucelita. Bagaimana ini? Lucelita garuk-garuk rambutnya berulang kali, lalu dia memandang ke atas. Peri angsa putih, sepertinya dia telah tahu kehadiranku di tempat ini. Apakah aku harus terus bersembunyi? Atau langsung saja menghadapi Lakasipo? Tapi membunuh lelaki itu sepertinya... Lakasipo! Tiba-tiba terdengar suara peri angsa putih dari atas sana. Setauku kau dilahirkan sebagai anak tunggal. Bagaimana sekarang kau bisa berkata punya 3 seorang saudara? Panjang ceritanya wahai peri angsa putih. Tapi jika kau sudi mendengarkan penuturan saya. Peri angsa putih gelengkan kepala. Tidak sekarang wahai Lakasipo. Pertolongan apa yang dibutuhkan 3 saudaramu itu?
Mereka ingin kembali ke dunia mereka, dunia 1200 tahun mendatang bagi kita. Jika itu tidak mungkin, mereka ingin agar diri mereka bisa dirubah menjadi sebesar manusia di negeri Latana Silam ini. Aneh kedengarannya. Saudaramu berasal dari dunia 1200 tahun setelah dunia kita, lalu saudaramu ingin dirubah menjadi sebesar kita. Memangnya bagaimana keadaan diri mereka? Sulit bagi saya memberitahu, wahai peri angsa putih, kalau tidak menerangkan dari pangkal ceritanya. Beberapa waktu lalu, Peri Bunda pernah menceritakan tentang makhluk aneh sebesar jari kelingking yang entah bagaimana tahu-tahu berada di dunia kita. Mereka lah yang dimasukkan oleh Peri Bunda. Saya yakin memang mereka, wahai peri angsa putih. Nakasipo lalu ambil jaring akar kayu yang menempel di bahu kanannya. Wiro, naga kuning, dan setan ngompol diletakkannya di telapak tangan kiri, lalu diperlihatkannya pada peri angsa putih. Naga kuning langsung menjura. Setan ngompol terbungkuk-bungkuk tekap bagian bawah perutnya. Hanya pendekar Rosatudoi Rosable yang tetap tegap sambil merangkapkan dua tangan di depan dada. Peri angsa putih tundukkan kepalanya memandang ke bawah. Tiga saudaramu memang aneh-aneh, wahai Lakasipo. Ada yang sikapnya tengil, ada yang bau, dan ada yang bersikap mau gagah sendiri. Harap maafkan mereka, wahai peri angsa putih. Mereka berasal dari alam dunia yang berbeda dengan kita. Jika keadaan dan sikap mereka seperti itu, aku khawatir hantu tangan empat tidak akan mau menolong mereka, kata peri angsa putih pula. Mendengar kata-kata sang peri, hampir terlompat ucapan dari mulut Wiro bahwa hantu tangan empat pasti mau menolong. Karena waktu di alam dunia mereka, dia pernah menolong kakek itu. Tapi karena dirinya sudah disindir sebagai seorang yang bersikap mau gagah sendiri, murid Sinto Gendeng akhirnya memutuskan diam saja. Peri angsa putih, menurut tiga saudaraku dan setauku sendiri, hantu tangan empat selalu bersikap baik pada semua orang. Aku yakin kakek itu mau menolong tiga saudaraku, kalau saja peri mau menunjukkan di mana dia berada. Aku tak mungkin memberitahu tanpa izinnya, kata peri angsa putih pula. Lakasipo, teriak Wiro. Dari ucapan peri angsa putih, aku yakin dia tahu di mana hantu tangan empat berada. Kau harus memaksanya. Ini kesempatan satu-satunya bagi kami untuk bisa kembali ke dunia kami. Peri angsa putih, saya harap kau mau bermurah hati menolong tiga saudaraku ini. Maafkan aku, wahai Lakasipo. Saat ini aku belum bisa menjanjikan apa-apa, entah di kemudian hari. Wiro hentakkan kaki kanannya ke atas telapak tangan Lakasipo. Lakasipo, katakan pada peri itu, setauku yang namanya peri bersifat murah hati, penuh hasrat menolong. Peri yang satu ini, peri sesungguhnya atau apa? Aku tak berani memaksanya, wahai saudaraku. Kalau begitu, biar aku yang bicara dengannya. Angkat diriku lebih ke atas. Jaraknya terlalu jauh, Wiro. Kalau begitu, minta dia turun lebih dekat ke sini, kata Wiro pula. Tapi Lakasipo mana berani memerintah peri angsa putih. Di atas punggung tunggangannya, peri angsa putih mendengar ucapan-ucapan Lakasipo. Dia menimbang-nimbang seketika. Lalu ketika dia siap hendak berucap, tiba-tiba dari balik semak belukar melompat sosok tubuh seorang gadis berpakaian jingga. Lakasipo, kita belum pernah bertemu muka. Apakah diriku cukup layak menemuimu untuk membicarakan satu urusan sangat penting? Saking kagetnya, sambaran angin orang yang barusan berkelebat bukan olah-olah kerasnya pertanda dia memiliki ilmu kepandaian tinggi. Memandang ke depan, Lakasipo tercekat melihat seorang gadis berpakaian jingga, berwajah cantik dan memiliki kulit putih mulus serta rambut digulung ke atas. Potongan tubuhnya yang padat elok membuat nafas Lakasipo seolah tertahan beberapa lamanya. Wahai gadis berpakaian jingga, siapakah engkau dan urusan sangat penting apa yang kau maksudkan? Bertanya Lakasipo. Di atas sana, peri angsa putih langsung berubah ketika melihat siapa yang muncul. Gadis genit tukang rayu ini akhirnya berani juga ia memunculkan diri mendahuliku. Kalau Lakasipo sampai terpikat, dia bisa celaka. Bagaimana aku memotong pembicaraan mereka dan memberi ingat pada lelaki itu? Lakasipo, peri angsa putih berseru, pembicaraan kita belum selesai. Harap kau tidak membuat urusan baru dulu. Di atas telapak tangan Lakasipo, pendekar 212 Wiro Sableng cepat membaca keadaan. Peri angsa itu seolah merasa tersisih dengan kemunculan si cantik berpakaian jingga ini. Mungkin juga ada rasa cemburu. Mungkin aku bisa pergunakan kesempatan agar dia tidak kehilangan muka. Habis berpikir begitu, Wiro hentakkan kaki kanannya ke tangan kanan Lakasipo lalu berteriak, Lakasipo, jika kau tidak pedulikan pria di atas sana, jangan harap ada yang mampu menolong diriku dan kawan-kawan. Kalau sampai kami tidak tertolong karena ulahmu, jangan kira kami masih mau menganggap dirimu sebagai saudara.
Diancam seperti itu, Lakasipo jadi bingung. Sementara itu, di depannya, Lu Jelita mulai merayu dengan melontarkan senyum-senyum memikat. Malah dengan beraninya sambil memegang lengan Lakasipo, gadis ini berkata, Lakasipo, namaku Lu Jelita. Aku datang memberitahu kabar yang kusirap. Ada seseorang inginkan jiwamu. Ah, siapa? Tanya Lakasipo. Tak bisa kukatakan di sini. Ah, jika kau bermaksud baik, mengapa berahasia segala? Lakasipo, di atas sana Priangsa Putih berseru keras. Jika kau tidak merasa perlu meneruskan pembicaraan denganku, aku siap pergi. Wiro kembali hentakkan kaki kanannya ke telapak tangan Lakasipo dan berteriak mengancam. Lakasipo, cukup kita bersaudara sampai di sini. Turunkan aku dan kawan-kawan ke tanah, biar kami memilih jarak sendiri. Wiro, tunggu. Lakasipo memandang ke depan. Lu Jelita, saat ini aku... Gadis cantik di depan Lakasipo tersenyum manis lalu berkata, aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak mau mengecewakan tiga makhluk aneh yang kau sebut sebagai saudaramu itu. Aku akan tinggalkan tempat ini. Tapi satu hari dibuka, pada saat matahari terbit, kutunggu dirimu di Gua Pualam Merah. Kau akan menyesal seumur-umur jika tidak menemuiku. Tanpa menembu jawaban Lakasipo, Lu Jelita segera putar tubuhnya dan berkelebat tinggalkan tempat itu. Sebelum berlalu, dari tepi telaga, dia melirik ke atas sana dan mengulum senyum penuh arti pada Priangsa Putih. Dalam hati, gadis ini berkata, Priangsa Putih, dengan segala kecantikan dan kelebihan derajatmu, jangan mengira kau bakal mendapatkan Lakasipo. Hatiku terlanjur jatuh padanya pada pandangan pertama. Lu Jelita kembali ke semak belukar lebat di bawah pohon besar, langsung naik ke atas punggung kura-kura, lalu melayang terbang dan lenyap di udara. Di atas punggung angsa putih, Priangsa Putih luruskan jari telunjuk tangan kanannya. Jari ini diarahkan pada telapak tangan Lakasipo di atas, di mana Wiro dan dua kawannya berada. Ketika jari tangan itu tergetar, terjadilah satu hal yang luar biasa. Seperti tersedot, tubuh Wiro melesat ke atas. Belum sempat sang pendekar sadar apa yang terjadi, tahu-tahu dirinya sudah berada di atas telapak tangan kiri Priangsa Putih. Untuk beberapa lamanya, sepasang mata biru sang peri menatap memperhatikan sosok Wiro yang hanya sebesar jari kelingking itu. Melihat keadaan Wiro sedekat dan sejelas itu, sikap Priangsa Putih yang semula tidak acuh kini jadi berubah. Wahai, rupanya orangnya ini masih muda belia. Rambutnya gondrong, wajahnya cakap. Ternyata dia lebih gagah dari Lakasipo. Murah senyum, kulitnya kuning bersih. Pandangan matanya lucu, suka garuk-garuk kepala. Tubuhnya penuh otot. Ada guratan 3 angka di pertengahan dadanya. Lalu ada sebuah benda terselip di pinggang celananya. Pakaiannya walau dekil, tapi bukan terbuat dari kulit kayu atau dedaunan seperti yang dimiliki orang-orang di Latana Silam. Sikapnya seenaknya saja, malah agak kurang ajar. Terhadap diriku, dia seolah menganggap sama rata saja. Tapi mengapa aku mulai tertarik padanya? Terima kasih, kau telah menyelamatkan mukaku dari malu besar, kata Priangsa Putih pula. Hembusan nafasnya walau bicara tadi membuat Wiro terpental hingga hampir terjatuh terjungkal ke tanah. Sang peri maklum kalau dia harus bicara perlahan-lahan di jarak sedekat itu. Sosok cebol, makhluk apa kau sebenarnya? Siapa dirimu? Apakah kau punya nama? Murid Eyang Sinto Gendeng menyergai. Kau boleh memanggil saya si cebol, si kontet, atau si katai. Suka-sukamu lah, wahai Priangsa Putih. Peri cantik itu tertawa lebar mendengar kata-kata pendekar 212. Mendengar tutur bicaramu, jelas kau bukan penduduk Latana Silam. Walau kau bicara coba meniru logat orang di sini. Pakai wahai segala. Aneh terdengarnya. Apa benar kau berasal dari negeri 1200 tahun lebih tua dari dunia kami? Saya dan kawan-kawan memang berasal dari dunia lain. Kami kesasar datang ke sini. Bagaimana bisa kesasar? Itu yang masih kami selidiki. Tapi saat ini yang kami inginkan adalah kembali ke dunia kami. Jika tidak mungkin, jika nasib kami harus tetap mendekam di negeri ini, maka kami agar sosok kami bisa dibuat sebesar sosok orang-orang yang ada di sini. Kalau tidak, bahaya akan selalu mengikuti kemana kami pergi. Katamu kau datang kesasar ke negeri ini, berarti sulit mencari jalan pulang. Untuk memenuhi keinginanmu menjadi sebesar kami, siapa pula yang bisa melakukannya? Hanya ada satu orang, hantu tangan 4, jawab Wiro. Mengapa kau begitu yakin kakek satu itu bisa menolongmu? Tanya Priangsa Putih. Kami pernah bertemu dengannya di Tanah Jawa. Tanah Jawa? Di mana itu? Tanya Priangsa Putih. Wiro garuk-garuk kepalanya. Negeri asal kami. Sulit bagaimana menerangkannya padamu. Waktu berada di Tanah Jawa, sosok hantu tangan 4 sama besarnya dengan sosok tubuh kami. Kalau dia berada di sini, tentu sosoknya sama besar dengan orang-orang di sini.
Berarti dia punya ilmu membesar dan mengecilkan tubuh. Kau cerdik, kata pria angsa putih seperti memuji. Tidak, itu jalan pikiran wajar-wajar saja, jawab biru polos. Pria angsa putih, melihat kepada wajahmu yang cantik dan tutur bicaramu yang sopan, saya tahu kau seorang peri baik hati. Tetapi, mengapa kau tidak mau menolong diriku, mempertemukanku dengan hantu tangan empat? Soalnya, aku tidak tahu di mana dia berada. Wiro tersenyum. Tadi saya dengar kau berkata tidak mau membawa saya pada kakek itu tanpa izinnya. Bagi saya, berarti kau tahu di mana hantu tangan empat berada. Malah saya menduga kau punya hubungan dekat dengan orang tua itu. Seingat saya, hantu tangan empat hidungnya mancung bagus. Hidungmu juga mancung bagus. Mungkin itu mbahmu atau... Apa itu emban? Tanya pria angsa putih. Wiro garuk-garuk kepala lagi. Maksud saya, mungkin dia kakekmu. Pria angsa putih kembali Kalau aku tidak mau menolongmu, apa yang akan kau lakukan? Ya, bagaimana ya? Tapi saya tidak percaya suara mulutmu sama dengan suara hatimu. Pria angsa putih tersenyum. Makin banyak bicara dengan makhluk di atas telapak tangannya itu, makin senang hatinya. Makhluk cebol yang tak mau memberitahu nama. Nama saya Wiro, Wiro Sableng, ujar Wiro. Pria angsa putih tertawa cekikikan. Ada yang lucu, wahai pria angsa putih. Kau tahu apa arti sableng di negeri Latana Silam ini? Tanya pria angsa putih pula. Wiro menggeleng. Di tanah Latana Silam, sableng artinya kencing kuda. Sang peri tertawa cekikikan. Sialan, maki Wiro sambil garuk-garuk kepala. Masih bagus artinya cuma kencing kuda. Kalau anunya kuda, di pria angsa putih tertawa cekikikan, walau kali ini wajahnya kelihatan kemerahan. Lakasipo tak pernah memberitahu, ujar Wiro pula. Dia cuma memberitahu kata totok yang artinya dada perempuan. Tapi tidak dijelaskan apa dada gadis yang masih montok bagus atau punya nenek-nenek yang sudah peot. Walau paras pria angsa putih menjadi merah, namun dia tidak dapat menyembunyikan tawanya. Baiklah makhluk aneh bernama Wiro Sableng. Aku berjanji akan mempertemukanmu dengan hantu tangan empat. Mudah-mudahan dia bisa menolongmu. Kita berangkat sekarang. Tunggu, seru Wiro. Yang perlu ditolong bukan cuma saya seorang, tapi juga dua orang kawanku yang masih berada di telapak tangan Lakasipo itu. Pria angsa putih gelengkan kepala. Wahai, aku hanya bersedia menolong kau seorang. Perihal dua kawan itu biar mereka mencari pertolongan sendiri. Maafkan saya wahai pria angsa putih. Kalau dua kawanku tidak ikut, lebih baik aku tidak pergi bersamamu. Lebih baik kami bertiga seumur umur berada dalam keadaan seperti ini. Jika nasib baik, mungkin satu atau ketika ada yang bisa menolong kami. Pria angsa putih tatap wajah pendekar 102 sambil hatinya berkata, pemuda cebol ini ternyata berhati luhur, setia kawan. Padahal tadi aku cuma ingin menyelami budi pekertinya yang sebenarnya. Ternyata dia benar-benar baik. Wiro, kau tidak usah khawatir. Kalau kau ingin dua kawanmu turut serta, tidak jadi masalah. Mereka biar saja ikut bersama Lakasipo. Kau ikut naik angsa bersamaku. Terima kasih pria angsa putih, tapi mohon dimaafmu jika kau sudi bawa saya dan dua kawanku sekalian. Kalau tidak, biarlah Lakasipo yang membawa kami bertiga. Pria angsa putih kembali tatap wajah Wiro, lalu senyum nampak menyeruak di wajahnya yang cantik. Jari tangannya diluruskan dan diarahkan ke bawah. Sosok naga kuning dan setan ngompol serta-merta tersedot ke udara. Wahai Lakasipo, aku akan membawa tiga saudaramu ini ke satu tempat. Kau menyusul dengan kuda kaki enammu. Turuti arah matahari terbenam hingga akhirnya kau menemukan sebuah sungai bercabang dua. Berhenti di cabang sungai sampai kau mendapat petunjuk lebih lanjut. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat wahai Lakasipo. Hindari pertemuan dengan Luh Jelita, Gua Puala Merah. Rupanya pria angsa putih telah sempat mendengar ucapan Luh Jelita tentang rencana pertemuan di satu gua bernama Puala Merah. Saya akan perhatikan apa yang kau katakan wahai pria angsa putih, ujar Lakasipo pula. Sesaat angsa putih dan penunggangannya lenyap di udara. Lakasipo segera melangkahkan kakinya ke tempat dia meninggalkanlah kaki enam. Namun baru menindak dua langkah, tiba-tiba 5 gadis cantik menghalangi langkahnya. Mereka ternyata adalah Lutinti dan 4 gadis yang berasal dari tempat kediaman hantu muka dua. Lakasipo hampir lupa kalau mereka masih ada di situ. Lakasipo, aku ingin kau membawa aku serta, kata Lutinti. Kami berempat juga, kata salah seorang dari 1 dari 4 gadis. Kau telah menolong kami, kini diri kami adalah milikmu. Bawa kami bersamamu. Wahai, walau kudaku besar, tapi 6 orang penunggangnya sekaligus, mana mungkin, kata Lakasipo. Lalu dia pandangi 4 gadis di depannya. Kalian, bukankah penduduk sekitar sini?
Sekarang kalian bebas. Sebaiknya pulang kembali ke tempat asal kalian. Empat gadis itu sama-sama terdiam. Akhirnya yang satu berkata, "Jika itu kehendakmu, kami menurut saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu." Bersama tiga kawannya, gadis ini letakkan kedua tangan di atas kepala, lalu bersulut mundur dan tinggalkan tempat itu. "Aku tak punya tempat kediaman. Aku tak punya orang tua ataupun sanak saudara. Apakah kau akan menyuruhku pergi juga seperti mereka, wahai Lakasipo?" bertanya Lutinti. Si gadis hitam manis. "Lutinti, mengadakan perjalanan bersamaku berarti menjatuhkan sebagian bahaya dan malapetaka atas dirimu. Aku tak mau. Kalau kau tidak tolong, aku sudah lama mati di tempat ini, wahai Lakasipo. Sekarang apa artinya bahaya atau malapetaka bagiku? Kematian pun jika mengundang akan kuhadapi." Lakasipo menarik nafas panjang. Akhirnya dipegangnya pinggul ramping Lutinti, lalu gadis hitam manis ini dinaikkannya ke atas kuda berkaki 6 yang jadi tunggangannya. Karena Gua Puala Merah terletak di satu arah perjalanan yang menuju ke tempat pertemuan yang dikatakan peri angsa putih, maka Lakasipo alias hantu kaki batu merasa tidak ada salahnya dia mampir ke gua itu guna menemui gadis cantik bernama Luh Jelita. Ada beberapa hal aneh yang ingin disingkapkan Lakasipo. Pertama, mengapa peri angsa putih melarangnya bertemu dengan Luh Jelita? Kedua, siapa Luh Jelita sebenarnya? Dan apakah benar-benar keterangan gadis itu bahwa ada seorang ingin membunuhnya? Semakin keras terasa panggilan larangan peri angsa putih. Sebaliknya, bertambah kuat pula hasrat Lakasipo untuk menemui Luh Jelita. Saat itu, sebenarnya Lakasipo ingin berada sendirian. Namun Lutinti masih terus saja ikut bersamanya. Walau sudah didesak berulang kali agar gadis itu kembali ke tempat asal kediamannya atau diantar ke satu tempat. Kalau tidak, karena kasihan rasanya mau Lakasipo meninggalkan gadis itu begitu saja di tengah jalan. Kini, kehadirannya seolah menjadi beban bagi dirinya. Beberapa saat setelah matahari terbit pagi itu, udara mendung menyungkup sepanjang perjalanan. Sebelum mencapai tujuan, hujan lebat turun. Karena ingin cepat-cepat sampai ke Gua Puala Merah, Lakasipo terus saja memacu kuda kaki 6-nya. Di bawah hujan lebat yang mendera, dalam keadaan basah kuyup, Lakasipo akhirnya memasuki satu daerah perbukitan penuh dengan batu-batu berwarna putih kelabu. Inilah kawasan Bukit Batu Pualam di mana Gua Puala Merah terletak. Tidak sulit bagi Lakasipo mencari gua itu karena berada di puncak salah satu perbukitan, dan dari kejauhan telah kelihatan batu-batunya yang berwarna merah. Lakasipo tinggalkan kuda kaki 6-nya di mulut gua lalu melompat turun. Sebelum masuk ke dalam gua Batu Puala Merah itu, dia mengelus leher kudanya seraya berbisik, "Lah kaki 6, harap kau berjaga-jaga di tempat ini. Aku punya firasat kurang baik enak. Beritahu aku jika terjadi sesuatu." Lakasipo berpaling pada Lutinti yang masih berada di atas punggung kaki 6. "Ayo turun, ikut aku masuk ke dalam gua." "Wahai, aku menunggu di sini saja. Di bawah hujan lebat begini rupanya." "Tidak jadi apa," kata Lutinti sambil menyibakkan rambutnya yang basah. Lakasipo pandangi wajah gadis itu seolah baru sadar ternyata Lutinti memiliki wajah cantik dan tubuh bagus. Memandang dari arah samping, wajah Lutinti mengingatkan Lakasipo pada wajah Lusantini, istri Letandai alias hantu bara Kaliatus yang malang itu. Sebelumnya, perempuan itu bersikeras akan ikut kemana Lakasipo pergi. Setelah diberi peringatan, apalagi keadaannya yang cedera di tangan kanan, dan setelah dijanjikan akan segera ditemui, baru Lusantini mau ditinggalkan di Latala Sila. Baca hantu bara Kaliatus ada di channel ini. Kuda hitam besar usap bahu Lakasipo dengan ujung lidahnya, tanda mengerti apa yang barusan dikatakan Lakasipo. "Lutinti, kau dan laki 6 tunggu di sini. Aku tidak akan lama." Lutinti geleng anggukan kepala. Namun dalam hati dia berkata, "Jika yang kau temui adalah seorang gadis bernama Luh Jelita, kau tak akan bisa cepat-cepat meninggalkannya." Ingin Lutinti memperingatkan lelaki itu agar berhati-hati. Namun entah mengapa ucapan itu tidak keluar dari mulutnya. Lakasipo balikkan badan lalu melangkah masuk ke dalam gua. Kaki-kaki batu yang melangkah menimbulkan suara dan getaran keras di lantai goa. Setelah menempuh sebuah lorong sepanjang 12 tombak, dia sampai di sebuah ruangan batu berwarna merah muda. Ruangan itu kosong melompong. Tak ada pintu, tak ada perabotan. Ini adalah ujung buntu dari Gua Puala Merah. Kosong. Tidak ada orang, tidak ada apapun. Jangan-jangan gadis itu menipuku. Atau mungkin ini satu jebakan. Atau bisa jadi dia belum sampai di tempat ini, pikir Lakasipo. Dia dudukkan diri di lantai batu, menunggu sesaat sambil mengeringkan rambut dan badannya yang basah. Setelah duduk cukup lama, Lakasipo jadi kesal. Di luar gua tidak terdengar lagi suara menderu pertanda hujan telah reda. Lakasipo bangkit berdiri. Ketika dia hendak melangkah meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba di atasnya ada suara berdesir. Memandang ke atas, Lakasipo terkejut. Sebagian langit-langit batu dilihatnya bergerak turun.
Langit-langit yang turun ini berbentuk sebuah tombak 4 persegi panjang setinggi 2 tombak. Di atas tonggak batu ini tegak berdiri sosok gadis cantik berpakaian jingga. Sebelumnya, Lakasipo melihat rambutnya tergulung. Kini rambut gadis itu tergerai lepas menutupi bagian dadanya. Kalau saja rambut itu tidak menjulai di depan dada, niscaya Lakasipo bisa melihat kelembutan dada yang membukit karena hanya ditutupi dedaunan aneka warna. Ah, Lujalita, desis Lakasipo. Wahai, gembiranya hati ini. Ternyata kau masih ingat namaku dan sudi menyebutnya, kata Lujalita sambil lemparkan senyum di kulum. Dia membuat gerakan dengan tangan kirinya. Tongkat batu tempat dia berdiri secara aneh secara perlahan-lahan bergerak piring ke kiri. Kini tonggak batu besar itu berubah seolah menjadi tempat ketiduran. Lujalita duduk di salah satu ujungnya. Harap maafkan diriku Lakasipo. Aku telah membuat dirimu bersusah payah, kehujanan dan basah kuyup untuk datang ke sini. Lakasipo balas tersenyum. Apakah kau datang seorang diri ke gua Puala Merah ini, wahai Lakasipo? Ada seorang gadis menunggu di luar gua bernama bersama kuda hitamku, jawab Lakasipo. Apakah dia itu seorang peri atau seorang gadis berkulit hitam manis bernama Lutinti? Ah, dia Lutinti. Mengapa kau membiarkannya saja sendirian di luar sana? Aku sudah mengajaknya masuk, tapi dia tidak mau. Wahai, mungkin dia tidak suka melihat diriku, kata Lujalita pula lalu tertawa berdek. Dalam hati, Lujalita berkata, Lutinti gadis cerdas, wajahnya cantik. Sebelum dia menjadi sainganku, lebih baik siapa dirinya, ku beritahu pada Lakasipo. Ah, Lujalita, waktu di tepi telaga kemarin, kau mengatakan ada seseorang yang ingin membunuhku. Hal itu memang akan kita bicarakan, wahai Lakasipo. Duduklah di atas batu ini, ke sampingku. Banyak yang akan kita bicarakan. Aku tidak mau kau menjadi lelah karena berdiri terus-terusan. Lakasipo duduk di atas batu di sebelah Lujalita, tapi dia sengaja menjaga jarak, tidak terlalu dekat. Sebelum kujelaskan siapa yang ingin membunuhmu, terlebih dahulu perlu kuberitahu siapa adanya Lutinti, gadis cantik yang berada di luar gua sana. Dia adalah gadis culikan hantu muka dua yang kemudian dipelihara dan diberi tugas sebagai mata-mata. Ah, mata-mata? Mata-mata apa maksudmu, wahai Lujalita? Apa kau tidak pernah menyerap kabar bahwa sejak lama hantu muka dua memaklumkan diri sebagai raja di raja segala hantu di negeri Latana Silam ini? Memang pernah ku dengar hal itu, tapi kukira dia akan mendapat banyak tantangan. Tidak semua para hantu suka dan mau tunduk padanya, kata Lakasipo. Benar, namun jika ilmu kepandaian jauh lebih tinggi daripada kepandaian semua hantu digabung menjadi satu, apa daya mereka? Menantang berarti hancur. Lutinti dijadikan mata-mata untuk menyerap kabar, menyidik segala sesuatu. Karena kabarnya hantu muka dua telah membangun satu istana batu di mana dia akan bertahta sebagai raja di raja para hantu di negeri Latana Silam. Aku khawatir Lutinti sengaja ikut denganmu dalam rangka tugasnya sebagai mata-mata hantu muka dua. Lakasipo terdiam. Dengan suara perlahan, dia kemudian berkata, gadis itu menunjukkan sikap sebagai sangat berhutang budi padaku. Aku menyelamatkannya di telaga Lasitu Hitam. Dia seolah ingin menghambakan diri padaku, walau terus terang aku tidak suka. Suka atau tidak suka, jangan sampai kau tertipu. Kau tahu salah satu sifat hantu muka dua adalah segala tipu. Hal itu pasti sudah diajarkannya pada gadis mata-mata itu. Saat itu, tiba-tiba di luar gua terdengar ringkikanlah kaki Eram. Lakasipo memandang ke arah lorong keluar. Ketika dia hendak berdiri, Lujalita memegang lengannya. Kudamu hanya meringkik karena kedinginan. Mengapa perlu kau risaukan, wahai Lakasipo? Pembicaraan kita masih panjang. Apa mau diputus begitu saja? Bahkan aku masih belum memberitahu siapa yang berniat jahat hendak membunuhmu. Mendengar kata-kata Lujalita itu, ditambah sentuhan jari-jari tangan halus dan hangat di lengannya, membuat Lakasipo hendak berdiri kembali duduk di batu panjang. Lujalita menggeser duduknya lebih dekat. Tangannya masih memegangi lengan Lakasipo. Tidakkah kau merasa dingin, wahai Lakasipo? Tanya Lujalita. Hembusan nafasnya menghangati lelaki itu. Aku habis kehujanan. Memang terasa dingin, tapi sedikit. Tak jadi apa. Jika kau kedinginan dan perutmu terasa lapar, kebetulan aku membawa 2 bungkus kecil wajik ketan, gurih dan manis. Lujalita lalu keluarkan 2 bungkusan kecil daun pisang dan diperlihatkannya pada Lakasipo. Ambillah, kau satu, aku satu. Terima kasih, wahai Lujalita. Aku tidak lapar. Lujalita tersenyum. 2 bungkus wajik itu disimpannya kembali. Kapan kau akan menceritakan siapa yang ingin membunuhku? Tanya Lakasipo. Oh, soal itu pasti akan kuceritakan sekarang juga, jawab Lujalita seraya tertawa lebar dengan manja dan letakkan kepalanya di bahu Lakasipo. Kau kenal nama hantu Satdat Laknat bukan? Lakasipo mengangguk.
kau juga kenal seorang bernama Latandai yang kemudian dijuluki hantu bara Kaliatus? Ah, iya, aku kenal. Lebih dari kenal, jawablah Kasipo. Hantu bara Kaliatus adalah murid hantu santet laknat. Dia telah mendapat satu ilmu kesaktian dahsyat bernama bara setan penghancur jagat. Itu saja sudah jadi malapetaka bagi negeri Lataran Silam. Tapi yang sangat berbahaya adalah hantu santet laknat telah mencuci otak lelaki itu, menjadikannya budak kekuasaannya yang akan melakukan apa saja yang diperintahkannya. Salah satu perintah si nenek hantu santet laknat adalah membunuhmu. Berubahlah air muka Lakasipo mendengar keterangan Lujelita itu. Aku pernah bertempur melawan hantu bara Kaliatus ketika dia hendak membunuh Rusantiri, istrinya sendiri. Peribunda turun tangan hingga lelaki itu menerima hukuman mengerikan. Dia lenyap entah kemana. Tapi aku tidak pernah mengira kalau hantu santet laknat juga memberi perintah padanya untuk membunuhku. Antara kau dan hantu santet laknat pasti ada silang sengketa besar. Coba kau ingat-ingat. Lakasipo pandangi wajah cantik di sampingnya, yang dipandangi membalas dengan senyum mesra dan kembali letakkan kepalanya di bahu Lakasipo. Sesaat Lakasipo elus-elus kepala gadis itu, lalu berkata, kemungkinan hantu santet laknat merasa khawatir aku akan membalas dendam. Karena keadaan dua kakiku sampai ditimbun bola-bola batu begini rupa adalah akibat pekerjaan santetnya. Seorang pemuda keji bernama Lahopeng telah membayarnya agar aku disantet begini rupa. Yang lebih terkutuk, hantu santet laknat memperalat roh istriku untuk mencelakai diriku. Baca serial Wiro Sableng berjudul Bola-Bola Iblis ada di channel ini. Waktu berkata-kata itu, dada Lakasipo tampak turun naik, pertanda darahnya dibakar oleh dendam kusumat. Lama Lujelita terdiam. Tidak disangkanya Lakasipo mempunyai riwayat hidup yang begitu hebat, tapi juga menyedihkan. Sebelumnya, Lujelita mendengar sedikit saja dari riwayat Lakasipo. Rasa hiba muncul di hati gadis ini. Semakin jauh dia maksud semula yang diperintahkan hantu muka dua, yaitu membunuh Lakasipo. Aku yakin dugaanmu tidak meleset. Pasti hantu sakti laknat yang memperalat Latandai alias hantu bara Kaliatus untuk membunuhmu sebelum kau melakukan pembalasan, kata Lujelita pula. Wahai Lujelita, hanya itu semuakah yang hendak kau sampaikan kepadaku? Bertanya Lakasipo setelah keduanya sama-sama berdiam diri beberapa lamanya. Masih ada satu lagi. Ini yang paling penting. Hantu muka dua ingin membunuhmu. Lakasipo sampai bangkit tertegak mendengar kata-kata Lujelita itu. Sepasang mata mereka saling bertatapan. Kalau Lakasipo memandang dengan perasaan kaget penuh tanda tanya, sebaliknya Lujelita menatap dengan senyum dan segala kemesraan. Wahai Lujelita, bagaimana, dari mana kau tahu hantu muka dua ingin jiwaku? Pertanyaan Lakasipo yang tiba-tiba muncul membuat Lujelita tak segera bisa menjawab. Tentu saja tak mungkin baginya mengatakan bagaimana hubungannya selama ini dengan hantu muka dua. Walau hantu muka dua menganggapnya sebagai kekasih, padahal sebenarnya dia tidak menyukai orang itu. Mungkin saja perasaan curiga dan tidak enak akan muncul di hati Lakasipo terhadapnya. Karenanya Lujelita mencari akal dan dalam memberi jawaban. Gadis yang datang bersamamu itu, seperti kataku, dia adalah mata-mata hantu muka dua. Dia pasti tahu lebih banyak dariku. Mengapa kau tidak tanyakan padanya? Begitu. Akan kutanyakan sekarang juga, kata Lakasipo. Lujelita cepat lingkarkan dua tangannya di pinggang Lakasipo. Jangan kesusuai Lakasipo. Tenangkan sedikit hatimu. Jika kau bertanya seperti memaksa, mungkin kau tidak akan mendapat jawaban yang kau inginkan. Sekarang, apa kau masih tidak lapar? Lujelita lalu keluarkan dua buah wajik yang dibungkus daun pisang. Aku perempuan, perutku kecil. Kau ambil wajik yang besar. Lakasipo tersenyum. Kau gadis baik. Kau telah memberitahu sesuatu yang sangat berharga, yang bisa membuat aku untuk berlaku hati-hati. Aku tak tahu bagaimana membalas semua budimu. Lujelita tertawa merdu. Dia rangkul pinggang Lakasipo erat-erat, lalu tempelkan kepalanya di perut lelaki itu. Di luar sana kembali terdengar suara ringkikan kaki enam, membuat Lakasipo lagi-lagi palingkan kepala. Hatiku tidak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan kudaku. Lakasipo, ambillah wajik yang besar ini. Kau ingin aku membuka bungkus daun pisangnya? Kata Lujelita seolah tidak mendengar ucapan Lakasipo tadi. Biar ku buka sendiri, kata Lakasipo akhirnya sambil mengambil wajik yang diberikannya si gadis. Keduanya duduk berdampingan di atas batu besar. Hanya sesaat setelah menelan habis wajik itu, Lakasipo berkata, wajikmu enak. Tapi mengapa tubuhku mendadak merasa letih dan kepalaku jadi berat? Mataku seperti mengantuk. Lujelita merangkul tubuh Lakasipo. Kau kecapean wahai Lakasipo. Banyak pekerjaan berat yang telah kau lakukan. Kau perlu istirahat. Kalau kau suka, kau boleh tidur di atas batu ini.
Mari ku tolong kau berbaring. Perlahan-lahan Lujalita baringkan tubuh Lakasipo di atas batu besar. Gadis ini ikut membaringkan dirinya yang di samping lelaki itu. Lujalita gerakkan tangan kirinya. Batu besar keluarkan suara berdesir lalu bergerak naik ke atas langit-langit ruangan. Pendekar Wasatuna Wiro Sableng dan Naga Kuning gamang ketakutan setengah mati di bawah terbang angsa putih. Si setan ngompol tergeletak pucat seperti mau pingsan. Dari bawah perutnya terus-menerus mengucur air kencing. Saat itu ketiganya berada dalam gulungan kain penuh tipis di pinggang peri angsa putih. Ketiganya tak berani memandang ke bawah, padahal pemandangan dari ketinggian seperti itu indah sekali. Mau dibawa kemana kita ini? Setan ngompol tiba-tiba bersuara. Diam sajalah, menyahuti Naga Kuning. Bukankah kau ingin buru-buru kembali ke tanah Jawa? Pria membawa kita berniat hendak menolong. Kau masih saja banyak tanya. Terbang membumbung tinggi di udara, beberapa lamanya Lai Putih akhirnya turun merendah. Mereka melewati beberapa gugusan bukit-bukit yang tertutup hutan lebat, melayang di atas sebuah sungai besar, lalu turun di samping satu bukit batu terjal di atas mana terdapat 5 buah air terjun. Dari lamping batu itu ada satu tangga menuju ke bawah. Pria angsa putih periksa gulungan pakaian di pinggangnya. Wiro dan kawan-kawannya tampak terbujur tak bergerak, entah pingsan entah tidur. Pria angsa putih melompat turun dari tunggangannya lalu dengan cepat menuruni tangga batu. Di satu tempat di bawah air terjun di ujung kiri, dia berhenti dan memandang berkeliling. Bertahun-tahun aku tak pernah ke sini. Memang tak ada perubahan. Tapi apakah aku berada pada air terjun yang benar? Pria angsa putih berkata dalam hati sambil memandang berkeliling. Deru air hujan membuat terbangun Wiro dan 2 kawannya. Astaga, berada di mana kita ini? Seru Naga Kuning sementara setan ngompol terdiam cemas menahan kencing. Wiro memperhatikan sekelilingnya lalu memandang ke atas air terjun. Kita berada di bawah air terjun raksasa. Di sebelah sana kulihat ada beberapa air terjun lagi. Apakah ini daerah tempat kediaman hantu tangan 4? Pandangan peri angsa putih membentur sebuah tonjolan di lamping batu. Tonjolan batu itu. Kuharap aku tidak salah. Gadis bermata biru melangkah mendekati dinding batu. Dengan tangan kanannya yang disertai pengerahan tenaga dalam, gadis ini tekan kuat-kuat tonjolan batu itu. Sesaat menunggu terdengar suara benda bergeser bergerak. Lalu terlihat salah satu bagian dari dinding batu di bawah air terjun kelima di ujung kiri bergeser membentuk sebuah lubang 4 persegi seukuran tinggi dan besar sosok manusia. Selagi Wiro dan kawan-kawannya berkeheranan melihat apa yang terjadi, pria angsa putih dengan cepat menyelinap masuk ke dalam lubang di dinding batu. Begitu dia berada di sebelah dalam, dinding batu yang tadi bergeser bergerak kembali menutup lubang. Keadaan di tempat itu serta-merta menjadi gelap gulita. Tangan di depan, mata pun tidak kelihatan. Setan ngompol tak berani membuka mulut, tapi kencingnya mencelat terus-terusan. Wiro, terdengar Naga Kuning berbisik. Bukankah kau memiliki ilmu yang disebut menembus pandang? Coba kau pergunakan untuk melihat di mana kita berada. Siapa tahu kau bisa melihat sosok hantu tangan 4 yang kita cari. Tidak ada gunanya. Sebelumnya waktu mencari batu sakti pembalik waktu, aku pergunakan ilmu itu. Tapi negeri Latana Silam ini seolah mempunyai daya tolak aneh, hingga aku tak mampu pergunakan ilmu tembus pandang itu. Atau mungkin keadaan tubuhku yang begini kecil tidak memungkinkan aku mempergunakan kesaktian itu. Kita berharap yang terbaik sajalah sobatku. Aku tidak yakin pria angsa putih mendustai kita. Aku tak berani menduga. Semakin cantik gadis di negeri Latana Silam ini, semakin banyak urusan yang kita hadapi, kata Naga Kuning pula. Dalam gelap pria angsa putih berjalan setengah berlari. Makin jauh jarak yang ditempuhnya, makin terang keadaan di sekitarnya. Sementara itu, di atas terdengar suara seperti ada air yang mengalir terus-menerus. Kau dengar suara itu? Bisik Naga Kuning. Ya, seperti suara aliran air. Kukira ada sungai besar di atas kita, jawab Wiro. Ketika keadaan menjadi terang benderang, Wiro dan kawan-kawannya dapatkan mereka berada di sebuah bukit ditumbuhi rumput berwarna aneh. Rumput yang biasanya hijau di sini berwarna biru. Peri angsa putih berlari cepat menuju puncak bukit di mana terdapat satu bangunan berbentuk gapura besar. Pada kiri kanan gapura ada patung lelaki bermuka raksasa yang pada bahunya mendukung seorang perempuan berwajah cantik. Bagi Wiro dan kawan-kawannya, patung yang sangat tinggi itu seperti hendak menyapu langit. Di kejauhan terdengar suara tiupan seruling. Demikian kerasnya bagi Wiro dan kawan-kawan hingga telinga mereka menjadi sakit dan terpaksa cepat-cepat menekap telinga masing-masing. Ternyata pria angsa putih berlari ke arah orang yang meniup seruling. Orang ini kelihatannya seperti duduk bersila di atas sebuah batu rata. Tetapi jika diperhatikan, kenyataannya sosoknya mengapung setinggi setengah jengkal di atas batu tersebut. Ia meniup suring sambil pejamkan mata seolah-olah benar-benar menikmati permainannya. Melihat wajah dan sosok orang yang meniup suring, Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol menjadi kaget tapi sama berseru kaget.
Hantu tangan empat. Yang duduk mengapung di atas batu itu adalah seorang tua berambut, berkumis dan berjenggot putih riap-riapan. Keding, hidung, pipi dan mulut serta dagunya sama rata. Pakaiannya kulit kayu yang dikeringkan. Orang tua berwajah aneh inilah yang dulu pernah ditemui Wiro di tanah Jawa. Setan ngompol dekati Wiro sambil menahan kencing. Wiro, ketika berada di Jawa dulu, aku ingat betul kehadirannya di alam 1200 tahun lalu adalah untuk membunuh kita. Tapi hal ini urung dilakukannya. Sekarang dia berada di negerinya sendiri. Bukankah mudah saja baginya sekarang menghabisi kita? Wiro terdiam sesaat mendengar ucapan si kakek. Bahaya bisa mengancam dari segala penjuru secara tidak terduga, kata murid Sinto Gandam pula. Tapi aku percaya pada Priangsa Putih. Kalau dia tidak bermaksud menolong kita, apa perlunya dia membawa kita jauh-jauh ke sini? Jangan kau lekas percaya, Pendekar 12. Kalau Priangsa Putih membawa kita ke sini, justru hendak menyerahkan kita pada hantu tangan empat. Bukankah kita berarti celaka bagi kita semua? Hati Pendekar 12 jadi tidak enak mendengar kata-kata setan ngompol itu. Memang kalau dipikirkannya bukan mustahil hal itu bisa terjadi. Namun ketika pandangan matanya membentur gambar ular naga yang ada di dada naga kuning, maka dia menjawab dengan tenang. Sewaktu di tanah Jawa, dulu kakek itu takut setengah mati dan tunduk pada naga kuning. Karena naga siluman yang keluar dari badannya. Kita bisa andalkan ilmu kepandaian anak ini untuk menghadapi hantu tangan empat jika dia memang nanti berniat jahat hendak membunuh kita. Priangsa Putih berdiri tak bergerak di hadapan orang tua yang asyik meniup seruling itu. Dia tak berani mengganggu keasikan orang, maka dia berdiri saja menunggu sampai si kakek selesai meniup serulingnya. Hal itu diketahui oleh Wiro dan kawan-kawannya. Mungkin mereka terpaksa menunggu agak lama, tapi cepat atau lambat akhirnya kakek itu pasti akan menyudahi permainannya. Ternyata hantu tangan empat baru menghentikan tiupan surilnya hampir tengah hari. Padahal Priangsa Putih menunggu sejak pagi. Dalam keadaan mata masih terpejam, orang tua ini selipkan sulingnya di pinggang pakaiannya yang terbuat dari kulit kayu. Priangsa Putih jatuhkan diri berlutut. Melihat sikap gadis ini, Wiro merasa heran. Kedudukan seorang peri bagaimanapun juga adalah jauh lebih tinggi dari seorang manusia seperti si kakek, sekalipun punya nama besar dan disebut hantu tangan empat. Lalu, mengapa si gadis jatuhkan diri seolah sangat menghormati orang tua itu? Wahai kakek, yang kusebut dengan nama hantu tangan empat, jika kau telah selesai meniup suling, berkenan kiranya menerima kedatanganku. Aku Priangsa Putih. Sepasang mata si kakek yang duduk mengapung di atas batu perlahan-lahan terbuka. Begitu dia melihat siapa yang berlutut di hadapannya, senyum menyeruak di wajahnya yang rata. Lalu dia berbatuk-batuk beberapa kali. Cocoko, Priangsa Putih. Wahai, belasan tahun kau tidak pernah muncul. Ternyata kau semakin cantik saja. Dan syukur kau tidak tersesat sampai di negeri ini. Si kakek tertawa mengekek. Wahai, angin apa yang melayangkan dirimu yang muncul hari ini di hadapanku? Angin baik disertai permohonan permintaan berkah darimu, wahai kakekku. Di dalam gulungan kain putih tipis, naga kuning berkata, peri ini menyebut hantu tangan empat. Kakek, si orang tua itu menyebutnya cucu. Bagaimana bisa begitu? Ini satu keanehan yang sudah bisa kuduga sebelumnya, jawab Wiro. Antara Priangsa Putih dan hantu tangan empat ada semacam hubungan atau pertalian darah. Hantu tangan empat pandangi wajah Priangsa Putih sesaat lalu berkata, adalah aneh. Wahai, biasanya para peri yang datang membawa berkah. Kini justru engkau sebagai peri yang memohon berkah pada kakek jelek dan tolol sepertiku ini. Kek, jangan kau merendah seperti itu. Kalau aku tidak yakin kau bisa menolong, tidak nanti aku datang kemari. Baiklah wahai cucuku, katakanlah berkah pertolongan apa yang hendak kau mintakan padaku. Bertanya hantu tangan empat. Priangsa Putih tidak segera menjawab. Dia membuka gulungan pakaian putihnya di sebelah pinggang di mana Wiro dan kawan-kawannya berada. Ketiga orang ini kemudian diletakkannya di atas rumput biru di depan batu besar datar di hadapan si kakek. Hantu tangan empat sampai melesat satu tombak ke udara saking kagetnya melihat ketiga makhluk kecil di atas rumput itu. Di atas sambil memandang ke bawah, lalu dia berkata dengan suara gemetar, wahai cucuku Priangsa Putih, katamu kau datang meminta berkah pertolongan kepadaku. Tapi tahukah engkau bahwa kau sebenarnya membawa bencana padaku? Priangsa Putih heran bercampur kejut melihat sikap dan mendengar kata-kata hantu tangan empat. Wahai kakekku, gerangan apa yang membuatmu berucap seperti itu? Bencana apa yang bisa ditimbulkan oleh tiga makhluk sebesar jari kelingking ini? Jika mereka berniat jahat terhadapmu, aku yang pertama kali akan turunkan tangan. Sekali remah saja mereka hancur dalam genggamanku.
Perlahan, sosok hantu tangan empat yang tadi naik satu tombak ke udara turun ke bawah dan kembali mengapung setengah jengkal dari atas batu rata. Sepasang matanya masih memandang lekat-lekat pada sosok Wiro, naga kuning dan setan ngompol yang ada di rumput biru itu. Cucuku, wahai, aku sengaja memencilkan diri di tempat ini untuk menjauhi kemurkaan hantu muka dua atas diriku. Dan kemurkaan hantu muka dua pada diriku muasal dari ketiga makhluk ini yang dulu pertama sekali kutemui di tanah Jawa, tanah yang 1200 tahun lebih maju dari dunia kita. Aku tidak ingin melihat mereka. Singkirkan mereka dari pandangan mataku. Mereka hanya akan menimbulkan celaka bagi diriku, bagi dirimu juga, bahkan bagi negeri dan semua orang yang ada di Latana Silam ini. Mendengar kata-kata hantu tangan empat itu, pria angsa putih jadi terdiam. Tapi dua matanya yang biru beralih kini ditujukan pada Wiro dan kawan-kawannya. Sementara Wiro, naga kuning dan setan ngompol yang mendengar ucapan si kakek jadi saling pandang dan diam-diam merasa geram. Tiba-tiba pria angsa putih ambil ketiga orang itu dan letakkan di atas telapak tangannya. Tiga makhluk cebol, kau sudah dengar ucapan hantu tangan empat. Dia tidak mau menolong diri kalian. Wahai, aku terpaksa membawa kalian pergi dari sini. Naga kuning membuka mulut hendak berteriak, tapi pendekar 212 Wiro Sableng cepat mendahului agar suaranya terdengar oleh hantu tangan empat. Pria angsa putih, kami sangat berterima kasih padamu. Kau telah bersusah payah membawa kami jauh-jauh ke tempat ini. Jika kakekmu tidak mau menolong kami, padahal kau belum memberitahu pertolongan apa yang kami minta, bagi kami tidak jadi apa. Dunia kami dengan duniamu memang beda. Sifat penduduk di sini dan penduduk di negeri kami juga beda. Di negeri kami, menolong orang lain adalah satu kehormatan. Tapi di negerimu yang 1200 tahun silam, dari negeri kami, menolong orang merupakan satu malapetaka. Kalau orang yang minta tolong harus disingkirkan, dihabisi. Menimpali naga kuning, Wiro teruskan ucapannya yang terpotong. Ketahuilah, jika ada yang harus disingkirkan dan dihabisi, orangnya adalah hantu muka dua. Makhluk itu telah menjadikan kakekmu sebagai budak suruhannya. Hantu muka dua menugaskan kakekmu pergi ke dunia kami untuk mencari sebuah batu sakti bernama batu sakti pembalik waktu, sekaligus dan juga ditugaskan membunuh kami bertiga. Karena katanya semua rencana itu telah dilihatnya sejak 500 tahun lalu. Kebetulan batu sakti itu memang ada pada salah satu dari kami, tapi kakekmu gagal mendapatkannya. Dia kembali bukan saja dengan berhampa tangan, tapi hampir tewas di tangan kawanku naga kuning ini. Kalau saja dia tidak berbaik hati berbudi luhur, mungkin kakekmu sudah dibunuhnya. Kami minta tolong kakekmu sekarang, bukan sebagai imbalan pengampunan itu. Naga kuning kembali bicara. Saat itu kelihatan muka hantu tangan empat menjadi sangat merah. Pria angsa putih, Wiro lanjutkan kata-katanya. Aku kasihan pada kakekmu. Saking takutnya pada hantu muka dua, dia sampai sembunyikan diri di tempat ini. Apakah dia tidak punya ilmu dan kemampuan melawan makhluk jahat seperti hantu muka dua itu? Apakah semua para hantu di sini mau menjadi budak hantu muka dua? Apa gunanya kakekmu nyandang gelar hantu tangan empat kalau otaknya mungkin cuma dipergunakan seperempat saja? Paras peri angsa putih bersemu merah mendengar sindiran yang ditunjukkan pada kakeknya itu. Hantu tangan empat sendiri merah mengelam tampangnya. Rahangnya menggembung, tanda dia berusaha menahan gejolak amarah. Peri angsa putih, kami mohon kau membawa kami keluar dari tempat ini. Antarkan kami ke tempat di mana sungai bercabang dua, tempat perjanjianmu dengan Lakasipo. Saat itu, saking geramnya, naga kuning usap-usap dadanya yang tersingkap dan terasa panas. Pada dada anak ini terpampang gambar seekor naga. Sejak tadi, hantu tangan empat tak berani menatap ke arah anak ini, karena seperti diketahui, dalam serial Wiro Sableng berjudul Bola-Bola Iblis ada di channel ini. Ketika kakek ini hendak membunuh naga kuning, anak ini singkapkan dadanya. Gambar atau jarahan naga kuning yang ada di dadanya tiba-tiba laksana hidup bergerak keluar. Makin lama makin besar dan siap menerkam hantu tangan empat. Melihat kejadian itu, hantu tangan empat ketakutan setengah mati, lalu menyembah. Berulang kali kakek ini minta maaf dan mohon ampun. Dia menyebut naga yang keluar dari tubuh naga kuning sebagai naga hantu dari langit ketujuh. Tapi ular naga itu telah keburu menyerangnya dan membelitnya ke sebatang pohon. Ketika binatang kejadian ini hampir menghancurkan remuk sosok hantu tangan empat, Wiro berteriak keras meminta agar naga kuning jangan sampai membunuh kakek itu. Walaupun kalap, namun naga kuning mau juga mendengar teriakan Wiro. Selamatkan nyawa hantu tangan empat. Wiro sempat memperhatikan gerakan tangan naga kuning mengusap dadanya berulang kali. Cepat dia berbisik, jangan. Penolakan hantu tangan empat kau jadikan alasan untuk mengeluarkan ilmumu dan menyerang dirinya. Jika dia tidak mau menolong, berarti nasib kita yang sial. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, Wiro. Ya, sebelum ku kencingi habis-habisan tangan peri yang cantik ini, kata setan ngompol pula. Wiro, biar aku yang membujuk kakekku. Siapa tahu hatinya bisa dilembutkan,
kata peri angsa putih yang sangat pelan, seraya mendekatkan telapak tangannya ke wajahnya, sehingga dia bisa melihat pendekar 212 lebih jelas. Wiro menyeringai. Terima kasih. Kau baik sekali, tapi ada satu ujar-ujar di negeri kami. Jangan memaksa orang yang tidak mau. Kalaupun dia akhirnya mau, di dalam hatinya akan ada umpat dan penyesalan di kemudian hari. Peri angsa putih tersenyum. Aku senang sekali mendengar kata-katamu yang bagus itu, wahai Wiro. Tapi apa salahnya kalau aku coba membujuk dirinya? Kurasa kakekku saat itu sedang dalam pikiran kacau. Peri angsa putih kedipkan matanya. Wiro garuk-garuk kepala. Apa pendapatmu, naga kuning? Tanya Wiro. Terserah kau saja. Aku muat melihat tampang kakek itu. Ingin ku kentuti lubang hidungnya, jawab naga kuning yang perlahan hingga tidak terdengar oleh peri angsa putih dan hantu tangan 4. Kalau aku lebih baik segera saja pergi dari sini, kata setan ngompol. Peri angsa putih dekatkan dirinya pada si kakek, lalu berkata, Kek, aku mohon, kau... Sudahlah. Hantu tangan 4 memotong ucapan cucunya. Tanyakan, pertolongan apa yang diinginkannya? Peri angsa putih jadi berseri-seri. Dia angkat tangan kirinya. Wiro, kakekku bertanya, pertolongan apa yang kalian inginkan? Kami minta agar bisa dikembalikan ke negeri kami. Wiro tidak teruskan ucapannya karena tiba-tiba dia melihat wajah sang peri berubah seperti murung. Peri angsa putih, apakah aku salah berucap hingga hatimu tidak senang? Tanya Wiro. Si gadis tidak menjawab. Wajahnya bersemu merah dan dia coba menyembunyikan perubahan itu dengan tersenyum. Ketika mendengar permintaan yang diucapkan Wiro tadi, entah mengapa hatinya mendadak menjadi sedih. Aku suka pada orang-orang ini, terutama dengan yang bernama Wiro. Wahai, bagaimana aku mencegah mereka agar tidak kembali ke dunia mereka? Suara itu menyeruak muncul di lubuk hati sang peri. Diam-diam, sang peri merasa malu sendiri. Peri angsa putih, mengapa kau diam saja? Wiro bertanya. Sang peri tersenyum. Dia berpaling pada hantu tangan 4. Kek, mereka minta dikembalikan ke negeri asal mereka. Bisakah kau melakukannya? Kata-kata itu diucapkan peri angsa putih perlahan sekali, hampir tak bersemangat. Hantu tangan 4 menatap paras cucunya sesaat, lalu memandang pada 3 orang yang ada di atas telapak tangan kiri peri angsa putih itu. Si kakek gelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Hal itu tidak mungkin dilakukan, kecuali kalau batu sakti pembalik waktu ditemukan. Tapi kakekmu bisa masuk ke dalam duniaku jika itu dilakukannya sekali lagi sambil membawa kami. Hantu tangan 4 yang mendengar ucapan Wiro berkata, ilmu kepandaianku hanya mampu membawa diriku sendiri. Itu hanya bisa kulakukan 100 tahun sekali. Peri angsa putih pejamkan matanya. Dalam hati ia merasa gembira mendengar kata-kata hantu tangan 4 itu. Kalau begitu, apa kau bisa menolong membesarkan tubuh kami jadi sebesar sosok orang-orang yang ada di negeri ini? Tanya Wiro. Sesaat hantu tangan 4 terdiam, membuat Wiro dan 2 kawannya jadi berdebar dan tak sabar menunggu jawaban. Hal itu hanya bisa kulakukan jika diizinkan oleh peri sesepuh dan dia sendiri menyaksikan ucapan permohonan itu, jawab hantu tangan 4. Siapakah peri sesepuh itu? Tanya Wiro. Apakah sama dengan peri bunda? Peri sesepuh adalah pimpinan dari semua peri dan adalah atasan peri bunda. Kakekmu tampaknya bersedia menolong, tapi bagaimana memberitahu dan menghadirkan peri sesepuh? Apakah kau bisa membantu? Tanya Wiro pada peri angsa putih. Peri angsa putih memandang ke langit. Saat itu matahari tengah tergelincir menuju titik tertingginya. Waktu kita hanya sedikit. Peri sesepuh mempunyai kebiasaan melakukan sesuatu sebelum jatuh tengah hari tepat. Akan aku usahakan bicara dengan peri sesepuh. Kuharap dia mau menolong. Aku juga akan menghubungi peri bunda, minta bantuannya untuk membujuk peri sesepuh. Peri sesepuh suka rewel dan sulit diajak bicara. Peri angsa putih letakkan Wiro, naga kuning dan setan ngompol di atas rumput biru. Lalu dia bangkit berdiri dan melangkah ke satu tempat sunyi di sebelah kanan puncak bukit. Di tempat ini, dia berlutut sambil letakkan kedua tangan di atas kening. Mulutnya tampak bergerak-gerak, namun tidak sedikit suara pun yang terdengar. Sampai lama ditunggu, peri angsa putih masih saja terus berlutut di puncak bukit sebelah sana. Lama sekali. Apa yang dilakukan peri itu? Jangan-jangan dia tidak bisa menghubungi peri sesepuh. Mungkin sang peri sesepuh sedang pergi kencing di sungai, kata murid Sinto Gendeng antara bergurau dan jengkel tidak sabaran. Sosok peri angsa putih nampak bergerak bangkit. Ketika dia kembali ke tempat hantu tangan 4, tubuhnya penuh keringat. Sepertinya dia barusan telah melakukan satu pekerjaan berat dan memakan tenaga. Nasib kalian baik. Peri sesepuh memberi izin dan bersedia turun ke bukit ini untuk menyaksikan pelaksanaan permohonan kalian.
Pri Bunda juga tidak keberatan walau tidak bisa menghadiri. Pri angsa putih memberitahu pada Wiro dan kawan-kawannya sambil membungkuk. Lalu pada hantu tangan 4 dia berkata, Kek, Pri sesepuh meminta kita menyiapkan segala sesuatunya. Dia memilih batu datar ini sebagai tempat pelaksanaan permohonan. hantu tangan 4 anggukan kepala. Perlahan tubuhnya yang masih dalam sikap bersila dan mengapung di udara bergerak melayang lalu duduk di belakang batu datar menghadap ke arah barat. Pri angsa putih angkat Wiro, naga kuning dan setan ngompol ke atas batu datar. Lalu dia sendiri duduk di rumput di samping kanan si kakek. Sambil hampir sang surya mencapai titik tertingginya, tiba-tiba di langit sebelah timur kelihatan ada satu titik terang berwarna merah. Titik ini makin lama makin besar dan jelas melayang turun di arah puncak bukit di mana orang-orang itu berada. Pri sesepuh datang, Kata Pri angsa putih.